Golden rule itu sebenarnya nggak ada. Begah banget kuping gue dari tadi mantau space Twitter ya, itu pada para wota berkumpul di situ ada 900 lebih, mungkin udah tembus 1000 tadi, gue nggak tahu juga. Di situ pada berkoar-koar gitu loh, ada yang bilang nih member yang kena skandal didepak aja, dikeluarin aja dari JKT. Manajemen harus ngasih sanksi gitu gitu. Wow, gue di situ berpikir kita dewa banget ya sebagai fans, kayak kita merasa berhak banget gitu bisa ngatur manajemen dengan bilang membernya suruh didepak aja, ngatur membernya dengan nggak boleh pacaran, kalau ketahuan pacaran ditubirin gitu-gitu, dibilang ya harus terima konsekuensinya sebagai member JKT, udah tahu jadi member ya lo nggak boleh pacaran, itu udah aturannya begitu katanya gitu, maka harus bersiap untuk menerima sanksi sosialnya gitu kan, kata para watazen paparan. Mereka ngomongin aturan, mereka ngomongin golden rules, aturan nggak boleh pacaran. Padahal golden rules itu nggak ada, nggak ada. Golden rules tuh kayak sesuatu yang diada-adakan, tapi padahal sebenarnya nggak ada. Itu tuh kebangun aja gitu secara historik. Nih kalau kita ngomong golden rules, maka kita akan berbicara tentang ya yang dari pusatnya. Tahun 2000 sekian waktu AKP membentuk AKB48 ya, pusat dari segala sister group 48 di dunia. AKP waktu itu ngide bikin golden rules biar apa? Demi cuan. Jadi waktu itu tuh AKP berpikir, ya ini kayaknya seru nih idenya nih. Kita bikin member nggak boleh pacaran. Kita bikin aturan bahwa member itu nggak boleh pacaran supaya fans AKB48 tetap nempel, supaya merch-nya kebeli, supaya handshake-nya kebeli. Itu menjadi bisnis kita gitu. Jadi sebenarnya kita tuh dipermainkan sama KP gitu loh. Nah kan kita udah paham nih bahwa ini permainan mereka gitu. Aturannya sendiri tuh nggak ada secara nyata. Dan ini akhirnya cara main seperti ini tentang golden rules gitu-gitu nggak boleh pacaran kebawa ke adopsi ke sister group lainnya, termasuk kita di Jakarta, termasuk JKT48. Manajemen ya JOT itu sebenarnya bingung juga menanggapi kayak begini karena aturannya itu nggak ada aturan golden rules. Kalau ada golden rules udah dipajang di teater, udah ada jelas-jelas pasti bahwa golden rules ada gitu loh, dan pasti hukumannya juga jelas gitu loh. Kalau golden rules itu beneran ada, maka hukumannya juga pasti jelas karena ada aturannya, maka ada hukumannya gitu loh. Tapi kan selama ini pada prakteknya hukumannya nggak pernah jelas. Ada yang diturunin dari member jadi trainee, ada yang disuruh minta maaf di atas panggung teater, ada yang dibebas tugaskan selama beberapa minggu gitu. Aturannya nggak pernah jelas, bahkan ada yang kayak cuman sekedar lewat terus orang-orang lupa gitu loh. Nggak ada aturannya tuh, nggak jelas. Kenapa aturannya nggak jelas? Karena hukumnya nggak. Kenapa hukumannya nggak jelas? Karena aturannya nggak ada. Intinya yang mau gue omongin tuh di situ. Kenapa hukuman untuk para member yang kena skandal ini nggak pernah sama dan nggak jelas? Karena aturan itu sendiri nggak ada. Kita aja yang bikin-bikin. Kita aja yang bikin seolah-olah aturan ini ada. Dan akhirnya manajemen bingung ketika fans pada berkoar-koar, pada menuntut, minta keadilan, hukum membernya. Manajemen sebenarnya bingung, JOT itu sebenarnya bingung. Maka akhirnya mereka ngalah. Ya udah deh, member ini dihukum. Ya udah, nyebut nama kan gue. Ya udah, kamu diturunin jadi akademi, jadi trainee gitu. Ya udah, kamu dibebas tugaskan. Nggak pernah jelas gitu. Bingung. Kenapa manajemen akhirnya melakukan hukuman itu, menerapkan hukuman itu ke para member yang kena skandal? Karena mereka takut. Mereka takut sama fans karena fans jumlahnya banyak dan fans sumber pemasukan. Fans itu kita jadi main people power, tau nggak? People power itu adalah kekuatan yang akhirnya kita punya untuk menentukan suatu aturan berlaku apa enggak karena kita menang banyak. Ya dong, manajemen jumlahnya berapa? Fans jumlahnya ribuan, fans bersatu tak terkalahkan. Manajemen bingung, akhirnya manajemen kasih hukumannya. Tapi setiap era berbeda, setiap member, setiap oknum kena hukuman yang berbeda. Sekali lagi kenapa? Karena aturannya nggak ada. Siapa yang di sini yang bilang golden rules ada? Nih, gue kasih tahu aja, kalau lu punya argumen golden rules tuh ada karena dulu member AKB pernah dibotakin. Oke,
Mari kita bahas itu. Member AKB48 ada yang pernah ketahuan kena skandal dan dia dapat hukuman suruh botakin rambut. Buat yang nggak tahu, member AKB itu namanya Minegishi Minami, panggilan Mi-chan. Dia kena skandal, dia botakin rambut. Lo tahu, hukuman botakin rambut buat cewek adalah hukuman paling jahat. Karena rambut itu adalah mahkota cewek. Ya, kita ngomong realita aja deh. Seberapa besar persentase lu gesrek karena rambut cewek? Cewek rambutnya dikepang, lu gesrek. Cewek lepas ikat rambut, lu gesrek. Cewek dipotong rambut pendek, lu gesrek. Tapi ketika ngelihat cewek botak, pada gesrek gak sih gitu loh? Ya, gue jadinya ngomong fisik ya, cuman memang yang terbangun adalah seperti itu kan, dari masa ke masa. Rambut itu menjadi mahkota dari wanita. Maka ketika seorang wanita memutuskan untuk membotakkan rambutnya karena suatu hukuman, ini udah yang paling jahat sebenarnya. Ya, itu terjadi, itu benar terjadi dan itu fakta. Tapi di sini yang mau gue kasih tahu adalah ketika lo bilang Akipe itu sendirilah yang membuat Golden Rule itu ada. Gue bukain sebuah artikel nih. Akipe bikin Golden Rule itu awalnya cuma lelucon, cuma jokes. Ini artikel dari Hai. Produser AKB bilang larangan pacaran awalnya hanya lelucon. Tuh, yang tengah botak tuh. Itu yang kena hukuman. Nih, bisa dibaca sendiri, bisa dicari sendiri, tinggal googling juga dapat ini. Golden Rules hanya lelucon gitu dapat. Nih yang mau gue garis bawahi. Saya sebenarnya tidak mengatakan, tapi larangan pacaran awalnya hanya sebagai lelucon, sebuah hal marketable yang menyenangkan. So, Golden Rules adalah sebuah strategi marketing. Dan lu semua kemakan itu. Ini semua hanya permainan dari manajemennya pusat sana. Sekarang kita udah tahu bahwa ini semua hanya permainan. Terus kenapa lu marah-marahnya beneran? Gini loh, member tuh, sekali lagi gue ngomongin, gue gak tahu udah berapa kali gue ngomonginnya, member itu memang idol. Mereka punya kewajiban untuk menjalankan tugas mereka sebagai idol, yaitu adalah pacar kita semua. Tapi itu terjadi saat dia lagi jalanin tugas jadi idol. Ketika dia gak lagi jadi idol, ketika formnya dia sedang menjadi manusia biasa, ya dia bebas ngelakuin apa aja yang dia mau gitu loh. Sama kayak kita kerja kantoran dari jam 7 pagi jam 9 pagi sampai jam 5 sore gitu ya, 9 to 5. Kita diminta oleh kantor kita untuk harus pakai kemeja, rapi gitu-gitu. Jalanin tugas-tugas kita, ada deadline segala macam. Tapi ketika kita sudah pulang sampai rumah kan kita ganti baju jadi kaos lagi. Kita mau pakai koloran doang di rumah kan bebas, nggak harus pakai kemeja terus gitu loh. Jadi di sini pahamlah, member tuh juga punya kehidupan pribadi. Bahkan member nggak pernah ngelarang kita pacaran kok. Gini, gua wotanya Melody dari 2013. Gua dukung Melody sepanjang gua ngidol sampai akhirnya gua pensiun. Gua bener-bener dukung, gua keluarin duit untuk beli tiket handshake-nya. Gua keluarin duit buat nonton dia teater. Waktu itu belum ada video call, jadi gue gak bisa video call dia. Dulu belum pandemi. Tapi intinya adalah gue termasuk salah satu fans yang ya keluarin duit juga gitu loh. Padahal gue tahu bahwa member gue Oshi gue punya pacar. Gue tahu Oshi gue punya pacar sejak 2013, tahu gue. Tapi kenapa gue masih mau ngeluarin duit? Gitu loh. Ini adalah kalimat yang gue tujukan buat orang-orang yang menuntut bahwa ini loh, member ini yang baru kena skandal ini harus didepak supaya menjaga kepercayaan fansnya, supaya fans nggak pada mundur. Depak member yang kena skandal, masukin lagi member yang kena restruk, member yang memang mau untuk jadi pacar kita semua dan tidak pacaran beneran, gitu kan kasarnya kan. Kalau lo menuntut kepercayaan, gue kurang percaya apa sih? Ini loh, contoh nih gue udah bilang barusan, gue tetap keluarin duit buat Melody, buat nonton dia di saat gue tahu bahwa dia punya pasangan. Kenapa gitu? Karena itu nggak ngaruh di hidup gue.
mau dia punya pacar, mau dia punya suami sekarang juga, gue tetap melihat dia sebagai sosok yang cantik dan gue kagumi gitu loh. No big deal. Oke, gue dari sore sampai jam segini tuh gue masih balas-balesin komen di video terakhir gue tentang bahas Golden Rule dan skandal, dan gue cukup capek, makanya akhirnya gue memutuskan untuk bikin video ini. Gue harap semua yang udah ada di unek-unek gue sudah keluar semua, dan gue harap itu bisa mencerahkan teman-teman semua, terutama teman-teman Watazen yang pada baperan ketika melihat sosok yang kalian sayang nyender sama orang sambil dipeluk begini. Iya, saya juga panas pas lihat itu pertama, tapi panasnya gue cuma 1 jam pertama doang. Abis itu gue mikir jernih lagi, gue ngapain panas. Bego amat, gue siapa. Sekarang pertanyaan gue, lu siapa?